Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Widiawati dari UPT SD Negeri Kote 1, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, JGP Angkatan 4, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif, yaitu melalui tahapan Bagja. Berikut ini yaitu menerapkan inquiry dalam mengidentifikasi kepemimpinan pada peserta didik di UPT SD Negeri Kote 1 dengan tahapan Bagja. Tujuan perubahannya yaitu terwujudnya kepemimpinan pada murid. Pada tahap Bagja B yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kepemimpinan peserta didik di UPT SD Negeri Kote 1? Yang kedua, berapa banyak peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan? Dan yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik? Dan selanjutnya adalah tindakan. Tindakan yang pertama yaitu semua guru melakukan percobaan kepada peserta didiknya. Yang kedua, saling bertukar informasi dengan rekan guru dan dari setiap kelas. Yang ketiga, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam buat pertanyaan ini, antara pertanyaan dan tindakan adalah saling berkaitan. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apa manfaat kepemimpinan pada peserta didik? Yang kedua, metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan kepemimpinan? Dan yang ketiga, adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada peserta didik? Selanjutnya yaitu tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan studi digital sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan kepada peserta didik sebagai referensi. Yang kedua, menerapkan pada kegiatan pembelajaran dengan metode teamwork. Metode teamwork ini sangat bermanfaat digunakan untuk melatih kepemimpinan terhadap peserta didik yang ada di sekolah atau unit kerja. Tahapan selanjutnya adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul yaitu, apakah menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik merupakan wujud merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana perasaan guru jika memiliki peserta didik yang berjiwa pemimpin? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah karena memiliki peserta didik yang berjiwa pemimpin? Yang dilakukan selanjutnya adalah tindakan. Yang pertama, melakukan studi digital. Apakah sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada peserta didiknya sebagai referensi untuk sekolah kita? Yang kedua, mulai menerapkan dari unit paling kecil yaitu kelas melalui kegiatan pembelajaran. Yang pertama dilakukan adalah mulai dari kelas kita, kemudian ke kelas-kelas yang lain. Selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, mulai dari kelas berapa target menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik? Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik di sekolah kita. Setelah itu, tindakannya yaitu menerapkan metode pembelajaran teamwork. Yang kedua, membuat catatan capaian untuk melihat progresnya. Tahapan berikutnya adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul diantaranya adalah, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam penumbuhan kepemimpinan pada peserta didik? Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik?
Yang ketiga, bagaimana caranya agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada peserta didik. Sedangkan tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, guru menerapkan metode pembelajaran teamwork mulai dari kelas sendiri, kemudian menuju ke kelas lain dengan pengawasan dari kepala sekolah. Yang kedua, membuat catatan capaian untuk melihat progresnya. Berikutnya adalah manfaat kepemimpinan. Yang pertama, mampu mengenali diri sendiri. Yang kedua, disiplin dan taat peraturan. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, karakter dan skill yang terarah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.